Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya mas-mas semua nih? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Mas Andri? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, di kesempatan kali ini kita masih dikasih kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kejadiannya sekarang masih ada Covid. Semoga semuanya sehat selalu ya Mas ya. Amin. Nah, kesempatan kali ini tuh kita mau coba ngobrolin atau ngasih informasi ke teman-teman yang dengerin tentang masalah ASN beraneka. Banyak banget nih teman-teman yang nggak tahu sebenarnya tuh ASN beraneka tuh sebenarnya apa sih? Aneka itu sebenarnya apa? Masih banyak banget kan yang masih bingung gitu. Aneka tuh apa sih? Nah, sebelum masuk ke penjelasan, alangkah baiknya kan kalau kita kenalan dulu nih. Siapa aja yang ngomong, siapa aja pematerinya. Nah, buat saya sendiri, saya Andri Dwi Hanizar dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung, formasi juru masak kapal. Nah, silahkan Mas, selanjutnya Mas Imam atau Mas Panji untuk memperkenalkan diri. Iya, kalau saya Imam Teguh Tri Prasetyo, asal Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang. Formasi Masinis 1 kapal kelas 3. Lanjut Mas Panji. Siap. Nama saya Panji Nurrahman dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Yogyakarta. Formasi rescuer pemula. Oke, kita sekarang udah kenalan nih, udah saling tahu, berarti sekarang tinggal masuk ke materinya ya. Oke, langsung aja kalau gitu kita akan coba ngebahas tentang apa itu aneka. Oke Mas, silahkan jelaskan Mas, apa itu aneka? Ya. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 yang dimaksud aparatur sipil negara adalah profesi sebagai pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Fungsi ASN yaitu melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi, untuk menjadi seorang pelayan publik yang profesional itu Mas, diperlukan pembekalan kepada PNS dengan nilai-nilai dasar profesi ASN yang dikenal dengan aneka. Aneka sendiri adalah singkatan dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Aneka itu sendiri jadi sebenarnya tuh ada 5 nilai. Yang pertama tuh akuntabilitas. Silakan Mas, jelaskan Mas. Akuntabilitas sendiri adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Indikator nilai dasar akuntabilitas sendiri ada beberapa, Mas. Salah satunya adalah transparansi. Tujuannya mendorong komunikasi dan kerjasama, meningkatkan akuntabilitas dalam keputusan-keputusan, dan meningkatkan kepercayaan dan keyakinan kepada pimpinan. Yang kedua, integritas, yaitu kesesuaian antara perkataan dan tindakan. Yang ketiga, tanggung jawab, kewajiban dari individu atau lembaga, serta setiap tindakan yang telah dilakukan. Nah, untuk implementasinya sendiri, salah satunya adalah mengerjakan pekerjaan dengan segala sesuatu dengan penuh tanggung jawab. Nah, itu Mas, akuntabilitas. Oh, itu jadi akuntabilitas. Nah, untuk yang keduanya nasionalisme. Nah, silakan Mas, nasionalisme silakan dijelaskan Mas tentang nasionalisme itu apa? Nasionalisme adalah salah satu nilai dasar yang harus dimiliki oleh setiap ASN, Mas. Nasionalisme adalah pemahaman mengenai nilai-nilai kebangsaan. Nasionalisme memiliki pokok kekuatan dalam menilai kecintaan individu terhadap bangsanya. Salah satu cara untuk menumbuhkan semangat nasionalisme adalah dengan menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Pengamalan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya setiap penyelenggara negara baik di pusat maupun di daerah. Untuk pengamalan nilai Pancasila sila pertama, nilai ini mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Untuk sila kedua, mengandung arti adanya kesadaran, sikap, dan perilaku sesuai dengan nilai moral dalam hidup
bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan segala sesuatu sebagaimana mestinya. Sila ketiga mengandung arti bahwa usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia sekaligus mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Sila keempat mengandung makna bahwa suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga perwakilan. Untuk sila kelima mengandung makna sebagai dasar tujuan yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur lahiriah dan batiniah. Seperti itu kira-kira Mas penjelasan untuk nasionalisme. Oke Mas, terima kasih. Jadi nasionalisme itu juga penggambaran dari 5 sila Pancasila ya kemungkinan ya. Nah, Iya, yang siap. ketiga dari aneka itu adalah etika publik. Biar saya aja Mas ya yang jelasin tentang etika publik. Ya Mas. Oke, etika publik kalau secara definisi dari yang kita pelajari adalah refleksi tentang standar, norma yang menentukan baik, buruk, benar, salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Nah itu sih yang disebut publik. Cuman kalau menurut saya sendiri, apa yang saya dapatkan etika publik itu adalah bagaimana cara kita untuk bisa terjun ke masyarakat itu sendiri. Bagaimana cara kita beretika ketika kita berhadapan dengan masyarakat. Apalagi kita sebagai Basarnas pasti nanti ketika ada operasi atau bagaimana kita pasti ketemu langsung dengan masyarakat ya Mas ya. Sekali Mas. Nah, oleh karena itu pasti kita harus gimana caranya bagaimana kita bisa terjun ke masyarakat, dari tengah masyarakat, bagaimana kita menjadi diri yang santun dan sopan yang bisa diterima oleh masyarakat. Itu sih kalau menurut saya tentang etika publik ya. Selanjutnya apa nih Mas? Betul sekali. Poin keempatnya Mas, poin keempatnya apa? Komitmen mutu ya Mas, silakan Mas. Ada yang bisa menjelaskan Mas? Ya, komitmen mutu. Standar penjamin mutu pada setiap organisasi tentulah tidak sama mengingat visi dan arah akan dituju berbeda, tetapi ada beberapa nilai yang harus ada pada komitmen mutu itu sendiri. Poinnya sendiri ada 4. Yang pertama efektif atau tepat sasaran. Efektif atau tepat sasaran itu sendiri adalah target yang telah dirancang baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja. Yang kedua adalah efisiensi atau tepat guna, yaitu tingkat ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan sehingga tidak terjadi pemborosan sumber daya, penyalahgunaan alokasi, penyimpangan prosedur, dan mekanisme yang keluar alur. Yang ketiga, inovasi, yaitu perubahan yang diciptakan untuk mencapai keadaan yang lebih baik di masa yang akan datang. Yang keempat, berorientasi mutu, yaitu setiap kegiatan atau program yang dilakukan diarahkan untuk mencapai standar mutu. Untuk implementasi mutu itu sendiri salah satunya memberikan gagasan kreatif dan inovatif dalam bekerja serta berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada publik. Nah itu Mas, Itu penjelasan buat dari komitmen mutu. Oke Mas, terima kasih Mas. Itu buat komitmen mutu berarti ya. Seperti itu tuh gambarannya komitmen mutu tuh. Nah yang terakhir nih, sifat yang terakhir anti korupsi. Silahkan Mas, silahkan dijelaskan Mas. Iya Mas, terima kasih. Anti korupsi juga merupakan salah satu nilai dasar yang harus dimiliki oleh setiap ASN Mas. Oke Mas. Sebelum kita masuk ke anti korupsi, alangkah baiknya kita mengetahui korupsi itu sendiri Mas. Korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Anti korupsi dapat diidentifikasi ke dalam beberapa nilai yang terdiri dari nilai-nilai anti korupsi Mas. Antara lain kejujuran. Kejujuran berasal dari kata jujur yang dapat didefinisikan sebagai sebuah tindakan maupun ucapan yang lurus, tidak berbohong dan tidak curang. Nilai yang kedua, kepedulian. Peduli adalah mengindahkan, memperhatikan dan menghiraukan. Rasa kepedulian dapat kita lakukan di lingkungan sekitar kita. Nilai selanjutnya, kemandirian. Mandiri berarti dapat berdiri di atas kaki sendiri dan tidak bergantung kepada orang lain dalam berbagai hal. Nilai selanjutnya, kedisiplinan.
Disiplin adalah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan. Nilai lainnya Tanggung jawab. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu yang sudah menjadi tugas kita, Mas. Seperti itu, Mas, kira-kira penjelasan tentang anti korupsi. Oke Mas, terima kasih Mas. Jadi kalau misalnya tarik kesimpulan tuh aneka tuh sebenarnya dari singkatan dari 5 nilai tadi Mas ya. Nilai yang pertama tuh apa Mas tadi Mas? Nilai yang pertama tuh apa ya tadi? Akuntabilitas. Akuntabilitas. Yang kedua Nasionalisme. nasionalisme, ketiga etika publik. etika publik, dan keempat tuh tadi apa NK-nya ya? Komitmen mutu, Mas. Terus sampai terakhir tadi anti korupsi ya. Berarti sebenarnya tuh aneka tuh 5 nilai yang tadi itu ya, 5 nilai yang harus dikandung oleh seorang ASN ke depannya. ASN, ya, Iya, betul Mas. sekali. Berarti ya semoga aja ke depannya kita juga bisa jadi ASN yang beraneka ya Mas ya. Iya, pastinya, Mas. Amin. Soalnya mau gak mau ke depannya pasti kita harus jadi ASN yang baik, ASN yang beraneka. Iya. Terus, Mas. Ya, mungkin itu aja ya buat yang udah ngedengerin. Terima kasih banget. Semoga apa yang kita jelasin ini bisa jadi ilmu pengetahuan buat kalian juga, bisa jadi buat menambah wawasan kalian juga. Kita sama-sama belajar di sini pokoknya. Pokoknya buat makasih juga ya buat Mas Panji, buat Mas Imam tuh buat penjelasannya yang luar biasa banget. Siap, ya, sama-sama, Mas. Iya, mungkin itu aja ya buat podcast kali ini. Terima kasih buat yang udah dengerin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.